Prancis kembali berulah. Pada pekan ini, sebuah majalah ternama di Prancis, Charlie Hebdo, membuat sebuah karikatur Nabi Muhammad SAW. Akibat ulah majalah Charlie Hebdo yang membuat karikatur Nabi Muhammad, membuat umat Islam dan berimbas terhadap tewasnya seorang guru di Prancis yang ditikam siswanya karena menampilkan majalah Charlie Hebdo yang ada karikatur Nabi Muhammad dengan dalih berekspresi. On the streets of this quiet town in the suburbs of Paris, the aftermath of a horrific act of terror, shot dead by the police. It's understood the murderer was incensed because the teacher had started a debate with his pupils. Tidak hanya sekali saja, majalah Charlie Hebdo menjadi sorotan dunia lantaran publikasinya yang menuai kontroversi. Sebelumnya, pada tahun 2006, majalah Charlie Hebdo juga membuat karikatur Nabi Muhammad. Majalah Charlie Hebdo pertama kali didirikan pada tahun 1970, namun sempat berhenti beroperasi pada Desember 1981. Hingga akhirnya, pada tahun 1992, Charlie Hebdo kembali beroperasi dan menerbitkan publikasi pertamanya yang berhasil terjual 100.000 eksemplar. Di balik layar majalah Charlie Hebdo merupakan seorang Gerard Biard, lahir pada tahun 1958 atau tahun 1959, adalah seorang jurnalis Prancis. Dia adalah editor-in-chief dari satir majalah berita Prancis Charlie Hebdo. Biard telah dikaitkan dengan Charlie Hebdo sejak 1992 ketika diluncurkan kembali setelah absen 10 tahun. Dia berada di London untuk menghadiri konferensi ketika kantor Charlie Hebdo di Paris menjadi sasaran serangan pada Januari 2015. Pada Mei 2015, Biard dan kritikus film Jean-Baptiste Tourret menerima Tony dan James C. Goodall Freedom of Expression Courage Award atas nama Charlie Hebdo. Biard sangat mendukung sekularitas. Pada bulan Oktober 2014, ia berpartisipasi dalam konferensi organisasi feminis Prancis Regard de Femmes tentang topik tersebut. Ia adalah pendiri dan juru bicara Zero Meko, sebuah organisasi laki-laki yang menentang prostitusi dan kesetaraan. Sejarah pernah mengungkapkan fakta ketika Barat tidak berani menghina Nabi Muhammad. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Hamid II yang memerintah antara tahun 1876 hingga berakhir masa kekuasaan pada tahun 1918, Perancis pernah merancang drama teater yang diambil dari karya Voltaire, seorang pemikir Eropa yang menghina Nabi Rasulullah SAW. İşittik ki bir tiyatro temsili tertiplenmişsiniz. Peygamberimize hakaret içeren. Ben ki, İslam halifesi Abdülhamit Hanım. O temsili durdurmazsanız, dünyayı başınıza yıkarım. Drama itu bertajuk Muhammad dan Kefanatikan. Begitu mengetahui berita pementasan itu, Abdul Hamid memberi perintah kepada pemerintah Prancis melalui dutanya di Paris supaya menghentikan pementasan drama itu dan mengingatkan akan akibat politik yang bakal dihadapi oleh Prancis jika ia meneruskan pementasan itu. Pada akhirnya, Barat tidak akan berani menghina Nabi Muhammad SAW ketika umat Islam memiliki kekuatan politik yang mampu menyatukan umat Islam sedunia. Namun, saat ini ketika umat Islam lemah karena terpecah belah, maka dengan entengnya Barat merestui setiap penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling dicintai umat Islam sepenuh jiwa raga. Maka pekerjaan rumah umat Islam adalah menghilangkan sekat-sekat perbedaan aliran, madhab, partai, dan lain-lain, dan menyatu dalam satu kekuatan politik, yaitu khilafah, yang akan mampu membuat siapapun berpikir ribuan kali sebelum melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.